Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim dunia, inilah kisah wanita pertama yang berzina di muka bumi. Kisah Aus bin Unuk, putri Nabi Adam yang disebut-sebut sebagai pelopor pertama seks bebas dan hamil di luar nikah. Apakah benar kisah Unuk ini sebagai wanita pertama yang berzina? Agar tidak sesat, tonton video ini sampai akhir. Sahabat Muslim dunia, diceritakan bagaimana dia melarikan diri dari banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Unuk memiliki anak haram yang sangat kontroversial. Tidak mengherankan bahwa sang putra telah hidup selama ribuan tahun, tepatnya hingga zaman Nabi Musa alaihi salam. Dalam kitabnya Al-Bidayah wal Nihayah, Ibnu Katsir mengecam kisah putra Unuk yang bernama Aus sebagai cerita ngawur yang tidak ada asalnya. Kisah Unuk menarik dan mirip dengan mitos. Banyak hal yang aneh karena cerita ini dianggap bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dalam Tariku At-Tabari, Ibnu Tabari menceritakannya ada banyak kisah yang berbeda tentang berapa banyak anak Nabi Adam. Dalam kitab tariknya, Imam Ibnu Jarir mengatakan bahwa hubungan putra-putri Hawa dengan Adam tidak sebanyak itu. Dalam 20 kelahiran, Hawa melahirkan 40 anak. Ibnu Ishaq juga menyebutkan asar tersebut dengan sanad yang sama. Menurut beberapa ulama, dia memiliki 2 anak kembar, 1 putra dan 1 putri. Nama anak pertama mereka adalah Qabil dan Ikrimah, dan anak terakhirnya adalah Abdul Mughith dan Ammatul Mughith. Hanya saja dalam kisah Unuk ada yang berbeda. Satu-satunya keturunan Nabi Adam alaihissalam ada yang terlahir tunggal. Dia adalah Unuk. Dia memiliki 2 kepala, yaitu di bahu kiri dan kanan. Ciri-ciri berikutnya adalah dia mempunyai 20 jari tangan dengan 10 jari di telapak tangan, dengan kuku yang panjang dan juga bengkok. Diceritakan bahwa Siti Hawa dengan jiwa kebuannya menjaga Unuk hingga dia dewasa. Sahabat Muslim dunia, Qabil membunuh Habil adalah peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi. Setelah kejadian itu, Qabil meninggalkan gunung dan menempati lembah. Kemudian kelompok anak Nabi Adam yang beriman bersama Nabi Adam dan Siti Hawa, kelompok yang beriman menempati puncak gunung, sementara Qabil dan keturunannya menempati lembah. Siti Hawa mendidiknya untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri keturunannya menunjukkan mereka yang hidup di puncak, sementara mereka yang senang melanggar perintah Allah tinggal di lembah. Setelah Nabi Adam alaihissalam wafat, Unuk bergabung dengan Qabil saat berangkat dewasa. Beberapa riwayat mengatakan bahwa sebelum meninggal dunia, Nabi Adam merasakan hidup bersama 40.000 anak, cucu, cicit, dan saudara sesamanya. Ketika Nabi Adam meninggal, seluruh keturunan Nabi Adam menangis selama 7 hari 7 malam. Dan setiap kali mereka melihat hal tersebut, iblis menggoda mereka. Karena perangai anak-anak Nabi Adam yang tinggal di lembah mudah tergoda oleh setan, setan merayu mereka. Dan iblis pun menawarkan musik untuk menghibur mereka. Ini adalah tempat musik seruling pertama dimulai. Dan suara seruling itu terdengar jauh hingga sampai ke puncak. Suara yang aneh tersebut tiba-tiba mengejutkan mereka yang sedang berduka. Orang-orang yang tinggal di puncak gunung pun terkejut, tetapi mereka masih bisa mengendalikan diri, kecuali Unuk yang hatinya bergejolak. Ia meninggalkan puncak dan menuju lembah bersama Qabil dan saudaranya yang lain yang menikmati nyanyian dan musik. Unuk bertemu dengan banyak lelaki di lembah itu dan dia kecanduan seks bebas. Jadi banyak lelaki yang menggaulinya. Dia melakukan hubungan intim dengan laki-laki setiap kali bertemu dengannya. Dia hamil tanpa disadari dan tidak tahu siapa ayah dari anaknya. Unuk sebenarnya tidak cantik, bahkan terlalu buruk sehingga hampir tidak mungkin seorang pria menyukainya. Namun dia memiliki ilmu sihir yang dapat membuat pria terpedaya. Ia memiliki kemampuan untuk mengalahkan siapapun yang dia inginkan. Unuk akhirnya memiliki anak laki-laki bernama Aus bin Unuk. Karena mereka tidak tahu siapa ayahnya, Siti Hawa sangat murka dengan tindakan putrinya. Siti Hawa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya segera hilang dari dunia.
Allah mengutus singa yang sangat besar yang melebihi ukurannya daripada gajah. Singa pun menyerang Unuk dan menghancurkan seluruh tubuhnya sampai Unuk pun mati. Dan ini adalah kematian pertama yang terjadi oleh binatang. Sahabat Muslim dunia, Unuk mati setelah setahun melahirkan Auz. Auz tumbuh menjadi orang yang sangat besar tubuhnya. Tingginya mencapai 600 siku orang dahulu, yaitu sama dengan 1,5 siku orang sekarang. Dan lebarnya seukuran itu. Sampai-sampai ada sebuah riwayat ketika angin topan datang, angin tersebut tingginya tidak melebihi lutut Auz. Apabila dia duduk di atas gunung, tangannya dia ulurkan ke laut mengambil ikan dan kemudian memanggangnya di matahari. Dan apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung, dia mengencingi mereka sehingga mereka tenggelam dalam air kencingnya. Ibnu Katsir menyatakan bahwa riwayat ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih yang mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan Adam panjangnya 60 hasta. Kemudian ukuran penciptanya itu terus berkurang hingga sekarang. Saya percaya bahwa cerita tentang Auz bin Unuk berasal dari orang kafir yang menentang para nabi. Syekh Hamid Ahmad At-Thahir menyatakan wallahu a'lam. Tidak terlalu mengherankan bahwa mereka berani berdusta kepada Allah. Namun yang lebih mengherankan apabila ada orang yang berani memasukkan hadis ini ke dalam kitab-kitab para ulama dan kitab-kitab tafsir yang diakui serta tidak menjelaskan kerancuannya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang kebenaran riwayat ini. Sahabat Muslim dunia, demikian kisah Unuk, wanita pertama yang berzina di muka bumi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.